Halo anak-anak kami semuanya, anak sekolah minggu HKBP Keramat Jati, dimanapun anak-anak kami berada. Ayo, sudah siap-siap bukan pada pagi ini? Sudah sarapan? Ya, sudah minum? Sudah mandi dan semuanya bersih-bersih? Ya, bagus. Sekarang duduk di tempat duduknya yang sopan, yang teratur ya, didampingi oleh Bapak, Mama atau Opung juga ya. Ya, harus semangat karena sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu dan nanti dipandu oleh guru-guru sekolah minggu kita yang baik-baik ya. Semua semangat. Nanti kalau disuruh bernyanyi harus suaranya kencang ya. Kalau disuruh baca firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh ya. Ayo, mana senyumnya, semangatnya? Ya, Tuhan beserta kita. Oke, Inang yakin kalian pasti semangat untuk beribadah. Dadah. Bersatu dalam doa, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai beribadah. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau juga memberkati kami agar kami boleh bersungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu,
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita mau menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu, dengar-dengar. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak-anak kami yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, dan begitu juga buat Amang Inang yang mendampingi anak-anak kita di rumah. Firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu Minggu tanggal 24 Oktober 2021, terambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ya. Inang Pendeta akan bacakan secara keseluruhan, bisa dilihat Alkitabnya masing-masing ya, dibaca di rumah. Inang baca di sini di gereja, anak-anak kami baca di rumah ya, kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Elia. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan,
firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini mengatakan sebuah topik yang sangat menarik untuk kita dengar. Yaitu dikatakan menjadi anak yang peka mendengar. Ya, apa tadi? Menjadi anak yang peka mendengar. Itu dia topiknya. Kita lihat tadi, ya, Samuel 3 kali dipanggil Allah namanya. Samuel, Samuel, Samuel. Ya. Nah sekarang sebelum ke situ, siapa sih Samuel ini? Ya, siapa sih Samuel ini? Namanya begitu baik dan indah sekali. Ayo anak sekolah minggu, siapa yang punya nama Samuel? Ya, Samuel. Ya. Samuel adalah anak dari Elkana. Bapaknya namanya si Elkana. Ya. Mamanya namanya si Hana. Ya. Jadi si Hana ini mamanya Samuel, dia pernah berdoa kepada Allah, "Tuhan, jikalau engkau memberikan aku anak, seorang anak laki-laki, jika engkau berikan kepada kami," itu dalam doanya. Begitu juga bapaknya Elkana, "Kami akan persembahkan dia menjadi hambamu," katanya. Itulah nazar, janji seorang ibu kepada Tuhannya. "Jika engkau memberikan aku anak, ya, aku akan berikan namanya si Samuel, dan dia akan menjadi pengikutmu, dan dia akan menjadi hambamu Tuhan. Dia akan menjadi pemberita firman-Mu Tuhan." Itulah nazar, janji seorang ibu kepada Tuhan Allah. Nah, permintaan Hana dan Elkana dikabulkan oleh Allah dan mereka memiliki anak. Dan akhirnya nama itu langsung dikatakan Samuel, karena pas waktu itu ketika lahir jenis kelaminnya adalah laki-laki dan paslah namanya Samuel seperti yang didoakan oleh orang tuanya. Nah, ketika Samuel lahir, Hana langsung melakukan nazarnya, ya, janjinya kepada Tuhan. Dan Hana menghantar Samuel ke rumah Tuhan, ya. Dan dia di sana belajar dengan seorang nabi Elia, imam, ya. Imam Elia, dia seorang pendoa di dalam gereja. Dia selalu mengajar firman Tuhan kepada setiap orang yang datang ke gereja. Ya, ke sinagoge namanya dulu, ya. Sekarang namanya gereja. Ya, dan Imam Elia ini adalah imam yang sangat setia dan tunduk kepada Allah. Dan Hana mengantarkan Samuel ke hadapan Elia yang tujuannya adalah, "Inilah anakku, aku sudah berjanji pada saat itu ketika Tuhan mengabulkan doaku, aku harus berikan anakku menjadi hamba Tuhan." Dan pada saat itu memang kebetulan Eli, ya, sudah tua dan matanya sudah mulai rabun. Tapi dia paham dan tahu dengan kitab suci karena sudah sering dia baca. Ya, tapi pada saat itu karena dia sudah tua, Imam Eli ini akhirnya dengan datangnya Samuel banyak sekali membantu. Dan Eli mengajarkan Samuel tentang firman Tuhan, tentang apa yang dikehendaki Allah bagi seorang anak, bagaimana seorang anak untuk patuh setia kepada Tuhan, patuh dan setia kepada orang tuanya,
Eli mengajarkan itu kepada Samuel karena dia lebih banyak waktunya di dalam gereja, belajar tentang firman Tuhan bersama Imam Elia. Nah, ketika pada suatu malam, ya, ada suara yang memanggil Samuel, 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 gitu ya. Lalu Samuel itu bangun, kan? Karena Samuel ini adalah keistimewaannya, dia memiliki pendengaran yang tajam sekali. Suara apapun yang dia dengar, ya, langsung dia cari itu. Dia adalah anak yang tajam mendengar. Jadi dia bisa bedakan ini suara siapa. Oh, Samuel. Oh, pasti ini Imam Eli yang panggil. Lalu dia bergegas, dia bangun dari tidurnya, dia menghampiri Eli. Ya Bapak, katanya. Apakah Bapak memanggil saya? Lalu Eli terbangun. Aduh, bukan, saya tidak memanggilmu, pergilah tidur, kata Imam Eli. Oh iya, tapi saya mendengar suara Bapak. Tidak, saya tidak memanggilmu, kata Imam Eli. Lalu Samuel pergi tidur lagi. Lalu terdengar lagi suara yang untuk yang kedua. Samuel, Samuel. Lalu dia bangun lagi dari tempat tidurnya. Lalu dia bergegas lari lagi ke kamar Imam Eli. Bapak, apakah engkau memanggilku? Saya ini, katanya. Lalu Imam Eli mengatakan, saya tidak memanggilmu. Bukan saya yang memanggilmu pada malam ini. Saya juga mau tidur, katanya. Pergilah. Saya tidak memanggilmu. Oh ya, kata si Samuel kembali. Lalu dia pusing. Lalu dia pergi lagi tidur. Lalu dia di situ sudah tidak bisa lelap tidurnya karena dia sudah dipanggil untuk kesekian kali. Lalu terdengar lagi suara, ya, Samuel, Samuel. Wah, di sini dia harus bertanya sebenarnya siapa yang memanggilnya, ya. Lalu Imam Eli mengatakan, bukan saya memanggil, tapi akhirnya Elia mengerti anak-anak kami. Lalu Eli mengatakan, nanti kalau kamu dipanggil dengan suara yang sama tadi, Samuel, lalu katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu mendengar. Nah itu diajarkan Imam Eli Samuel. Ketika engkau mendengar, nanti namamu dipanggil lagi untuk kesekian kalinya. Lalu Eli mengatakan, katakan demikian, berbicaralah Tuhan sebab hambamu mendengar. Ya, oke, katanya. Dia pergi tidur lagi, adik-adik kami. Lalu dia tidur, dia usahakan dia tidur dengan tenang. Lalu tiba-tiba sepanjang malam itu dia menunggu, tidak ada suara, tiba-tiba dia terlelap tidur dengan pulas sekali. Begitu juga Imam Eli, dia tidur juga. Lalu tiba-tiba suara itu datang lagi. Samuel, Samuel. Ya, begitu suaranya, ya. Bagaimana Tuhan memanggil anak yang dikasihinya. Lalu tiba-tiba Samuel terbangun dari tidurnya. Lalu dia melihat, lalu dia ingat apa yang diajarkan oleh Imam Eli tadi. Lalu dia mengatakan, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Demikianlah yang dikatakan, ya, Samuel kepada Allah, dan Allah mendengar suara Samuel yang sudah mendengar suaranya, dan dari situlah Allah memberkati Samuel menjadi seorang hamba yang akan melakukan firman Tuhan. Adik-adik kami, sekolah minggu yang baik hati, yang semangat, energik, yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman ini mau mengatakan kepada kita semua, secara khusus buat anak-anak kami semuanya, ya, bagaimana seorang anak yang mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana seorang anak seperti adik-adik kami semua yang lagi duduk mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tahu kamu mendengarkan dia, dan Tuhan sangat senang. Dan Tuhan sangat senang kalau anak-anak kami tenang mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bersemangat seperti Samuel mendengarkan, ya Tuhan,
hambamu mendengar, ya. Begitu juga anak sekolah minggu ketika mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan guru-guru sekolah minggu, yang diajarkan oleh para pendeta, ya Tuhan, saya mendengar, seperti itu. Dengan cepat, gesit, semangat. Ya, seperti itulah ya anak-anak kami ketika mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Samuel ketika namanya disebut, ya. Harus semangat mendengarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau dikatakan dalam firman ini, anak-anak harus bisa meniru dengan cara, gaya, sifat, karakter Samuel, anak Elkana dan Hana ibunya. Apa itu yang boleh ditiru oleh anak-anak kami? Yaitu ketika mendengar harus bisa cepat menjawab. Samuel ketika dipanggil Allah, Samuel, Samuel, dia bangkit, ya Tuhan. Dia langsung semangat, dia tidak bersungut-sungut. Ya begitu juga kalau dipanggil bapak di rumah, ya, dipanggil mama juga. Misalnya namanya siapa? Ucok, Butet, atau siapapun nama kita. Ya mak, iya pak, harus begitu kalau dipanggil orang tua. Ataupun kakak atau abang kita yang manggil, iya bang, iya kak, seperti itu. Atau dipanggil opung kita, ya misalnya Ucok katanya, misalnya Butet katanya, atau siapapun namanya, ya. Ya pung, harus begitu. Harus kita melihat, mendengar suara itu, langsung kita pergi. Sama seperti Samuel, dipanggil namanya langsung dia wake up, bangun, dia langsung dia cari di mana sumber suara itu. Karena Samuel adalah anak yang mendengar dengan baik dan gesit, dia patuh dengan suara itu, dan apapun yang diperintahkan orang tuanya dia patuh, dia tidak melawan. Sama seperti Tuhan memberkati dia menjadi seorang hamba, dia juga tidak melawan, bahkan dia patuh dan dia kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan segala didikan, ajaran yang diberikan oleh Imam Eli, dia dengar dengan baik dan dia menerima firman yang dari Tuhan itu. Anak-anak kami juga seperti itu. Ketika mendengarkan firman Tuhan, harus mendengar dengan semangat dan harus mau, ya. Ketika mendengarkan nasihat orang tuanya, bapak dan mamanya di rumah, harus mau. Kalau misalnya disuruh belajar, iya pak, iya mak. Kalau dikatakan gurunya, kerjakan PR-mu ya. Iya bu guru, iya pak guru, iya miss, gitu ya. Kalau disuruh misalnya apapun di rumah, bantu orang tua, ya. Bagi yang sudah orang 3 dan 4 sudah bisa, ya, ya, bantu-bantu di rumah. Kalau kita disuruh cuci piring, sapu rumah, ya, atau ambilkan air untuk bapak, bantu mama, ya, harus mau. Karena ketika nama kita disebut, berarti kita sangat dibutuhkan. Ketika nama kita disebut, adik-adik, kita sangat dibutuhkan. Dan ketika disuruh, kita harus turut perintah dan mau. Sama dengan Samuel. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajar kepada kita menjadi memakai telinga kita dengan baik untuk mendengar firman Tuhan. Memakai telinga kita dengan baik untuk mendengar suara orang tua kita. Memakai telinga kita yang baik ini untuk mendengar perintah dari guru kita dari sekolah. Kita dengar, kita lakukan. Kita dengar, kita pelajari dan kita lakukan. Sama seperti lagu kita kan? Hati-hati gunakan kupingmu, jangan sampai mendengar yang salah, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu, amin. Seperti itu kan? Jadi telinga atau kuping yang diberikan oleh Tuhan ini harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita buat fungsinya adalah menjadi anak mendengar dengan baik, pendengar yang baik, ya. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara orang tuamu, dengarkan suara abang kakakmu di rumah, dengarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yang disuruh kepadamu, dan lakukanlah tugasmu dengan baik. Sama seperti Samuel, dia mendengar dengan baik dan dia lakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Inang harap anak-anak kami semuanya yang baik-baik, yang manis-manis di rumah, mau belajar dan selalu semangat,
dan selalu suka mendengar nasihat, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah didengar oleh anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Tuhan, berikanlah firman itu menjadi peneguh dalam iman dan hati anak-anak-Mu semua. Dari kelas TK dan SD sampai SMP. Biarlah mereka menjadi pendengar firman-Mu yang baik, dan anak-anak-Mu juga melakukan firman-Mu dengan baik. Supaya mereka menjadi anak yang kuat, sehat, ceria, dan semangat. Dan mereka akan selalu belajar dengan baik di sekolahnya, melalui belajar online di rumahnya, bersama dengan gurunya dan orang tuanya. Biarlah anak-anak kami juga mau untuk semangat belajar, supaya apapun yang mereka cita-citakan Tuhan, dapat mereka terima dengan baik. Dan begitu juga kepada orang tuanya, berikan semangat, berikan rejeki, dan kesabaran dan ketabahan untuk mengarahkan, mendidik anak-anaknya ke jalan Tuhan saja. Dan berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar dengan penuh sukacita, agar berkat-berkat Tuhan selalu menyertai guru-guru sekolah minggu kami yang akan memandu acara ini dan memberikan pengajaran kepada anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami percaya setelah corona ini berlalu, kami akan bisa berjumpa dengan anak-anak kami di gereja Tuhan, bertatap muka dengan bisa memberikan mereka firman Tuhan, supaya mereka bisa hadir di gereja ini Tuhan pada waktu yang Tuhan kehendaki. Kami percaya COVID-19 ini akan berlalu, dan anak-anak-Mu akan bergereja di gereja Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Dan jagalah setiap keluarga yang memiliki anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap sabar dan percaya bahwa pada saatnya nanti bisa kami berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan bersama anak-anak yang kami kasih ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami, mari kita bernyanyi. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Mari kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Hidupku, harta
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Demikian guru-guru sekolah minggu kami dan anak-anak kami tercinta, begitu juga kepada orang tua kami semuanya. Tetap semangat, kita jaga prokes kita, percayalah dan yakin suatu saat kita akan berkumpul di rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Salam sehat dan selalu